Aku punya cowok. Saya lanjutkan ya yang tadi tentang fungsi sintaksis dalam kalimat. Sampai pada predikat ya. Contohnya predikat itu temanku menjual kambing itu. Kemudian fungsi sintaksis yang ketiga adalah objek. Objek itu adalah bagian kalimat yang dapat diubah menjadi subjek. Ini bisa bertukar fungsinya. Contohnya objek itu contoh pada A, temanku menjual kambing itu temanku menjual kambing itu. Ini dengan definisinya bahwa objek itu dapat diubah menjadi subjek, maka kalimat itu berubah menjadi kambing itu dijual oleh temanku. Kemudian fungsi sintaksis yang keempat adalah keterangan. Keterangan itu apa? Keterangan ya bagian kalimat yang memberikan keterangan tambahan terhadap bagian lain di dalam kalimat tersebut. Contohnya bisa keterangan tempat, waktu. Contoh pada A ini adalah keterangan waktu. Besok kita akan berkemah. Oh, dapat diubah menjadi kita akan berkemah besok. Kemudian fungsi sintaksis yang kelima adalah pelengkap. Pelengkap itu adalah bagian kalimat yang terletak pada predikat, tapi tidak memenuhi syarat sebagai objek maupun keterangan. Maksudnya kelas Roma. Niki cek ono corona kon Mas. Wes tadi turuku Kakak. Mau nggak tuh? Pelengkap ini apa ini? Tidak memenuhi syarat sebagai objek maupun keterangan. Jadi kalau pada kalimat tersebut terdapat kata yang setelah kita uraikan sintaksisnya itu tidak dapat memenuhi syarat sebagai objek maupun keterangan, maka namanya adalah pelengkap. Selain itu, kita bisa mengatakan kalau itu pelengkap jika kalimat itu diubah, subjek, objeknya bertukar tempat, maka kalimat itu menjadi tidak logis. Oleh memberikan diri dia, diberikan dia. Kan
atau buah-buahan dimakan bibiku, kan itu tidak logis kalimat ini. Maka buah-buahan ini menduduki fungsi itu sebagai pelengkap. Ngantuk. Jenis-jenis berdasarkan ciri-cirinya. Jenis kalimat berdasarkan ciri-cirinya. Dimakan kayak Ada kalimat tunggal. Kalimat tunggal itu yang hanya memiliki satu klausa saja. Pak Nenek, tes tak Katrina. Kalimat yang hanya memiliki satu klausa saja. Contohnya, Manohara menangis. Ini ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk itu terdiri dari dua klausa atau lebih. Sakit banget. Contohnya, Manohara menangis liburnya. Ini kan klausa 1, kemudian klausa 2. Klausa 1 itu sebelum konjungsi, kemudian klausa kedua itu setelah konjungsi. Konjungsi itu apa? Konjungsi ya kata penghubung. Kemudian kalimat majemuk setara atau koordinatif. Kalimat majemuk setara, hubungan antara klausa pembentuknya ini bersifat setara. Dia menangis, lalu ibu menghiburnya. Kemudian kalimat majemuk bertingkat atau subordinatif. Kalimat majemuk yang hubungan antar klausa bentuknya bersifat tidak setara atau bertingkat. Contohnya, Manohara menangis karena suaminya memukulnya. Kemudian kalimat berita atau kalimat deklaratif. Berita ini berciri isinya berupa berita atau pemberitahuan. Dengan bahasa Indonesia, kalimat ini ditandai oleh adanya intonasi turun di bagian akhir. Kemudian, sedangkan pada bahasa tulis ditandai oleh adanya tanda baca titik. Contoh, Pak Dadan gemar menonton sinetron. Nah, tak ada yang bisa mencegahnya. Kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Kalimat tanya diri merespon pertanyaan. Pada bahasa lisan, bahasa Indonesia, kalimat ini ditandai oleh adanya intonasi akhir naik. Sedangkan pada bahasa tulis ditandai oleh adanya tanda baca pada akhir kalimat ya, kalau dalam bahasa tulis. Apapun jenis kalimat itu, kalau di dalam bahasa tulis harus diakhiri dengan tanda baca. Kalau kalimat tanya ya tanda bacanya tanda tanya di akhir kalimat. Contoh, kapan dia datang? Sudah makan? Kemudian kalimat tanya dapat dibedakan menjadi dua. Kalimat tanya biasa dan kalimat tanya retoris. Apa itu kalimat tanya retoris? Kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban. Diuraikan lagi di nomor 7. Kalimat tanya biasa. Kalimat tanya ini berciri membutuhkan jawaban. Ya, sinetron apa yang beliau sukai? Ini kan membutuhkan jawaban. Kemudian kalimat retoris. Jadi kalimat itu tidak membutuhkan jawaban karena antara penutur dan metatutur itu sudah mengetahui jawabannya atau jawaban itu bisa dimaklumi oleh lawan bicara. Contohnya, tidakkah kita ingin hidup bahagia? Nah,
Tentu semua orang kan Cukup bahagia ya. Hanya warna-warni. bahagia. Kemudian kalimat perintah atau kalimat imperatif. Kalimat perintah ini kalimat yang berciri mengungkapkan perintah. Baik perintah itu berupa perintah lembut, biasa, keras atau kasar, atau ajakan, harapan, dan larangan itu disebut sebagai kalimat perintah. Nah, pada lisan bahasa Indonesia, kalimat ini ditandai intonasi naik yang disertai tekanan yang lebih kuat di bagian akhir. Kemudian kuat tidaknya tekanan menunjukkan lembut atau kasarnya perintah. Dalam bahasa tulis, kalimat perintah ditandai adanya tanda baca. Jadi semua itu diakhiri dengan tanda baca ya kalau konteksnya adalah kalimat. Contohnya, datanglah kemari. Saya harap saudara bisa datang tepat waktu. Ini berupa kalimat perintah harapan. Kemudian kalimat perintah biasa. Kalimat perintah yang berciri berisi perintah untuk melakukan suatu pekerjaan secara langsung. Contohnya adalah datanglah kemari. Pergi. Kemudian kalimat perintah halus. Kalimat perintah halus itu berciri perintah disampaikan dalam bentuk permintaan atau persilaan. Contoh, cobalah kamu ke sana. Silakan cicipi masakan kami hari ini. Kemudian kalimat permohonan. Kalimat permohonan adalah kalimat perintah yang berciri perintah disampaikan dalam bentuk permohonan. Contoh mudahnya, saya mohon Bapak berkenan datang kemari. Kalimat ajakan. Kalimat perintah ajakan berciri perintah disajikan dalam bentuk ajakan. Contoh, ayo datang kemari. Contoh yang kedua, mari kita bantu dia. Kalimat larangan. Kalimat larangan itu ya isinya berupa perintah untuk tidak melakukan sesuatu. Jangan datang kemari. Dilarang kencing di sini. Kalimat perintah pembiaran. Kalimat perintah pembiaran berciri isinya berupa perintah untuk membiarkan dilakukannya sesuatu oleh pembicara. Contoh, izinkan saya datang ke sana. Ini izinkan saya datang ke sana. Kalimat eksklamatif. Kalimat yang berciri mengungkapkan seruan atau perasaan. Kemudian
kalimat tak lengkap, kalimat susun biasa, kalimat lengkap, kemudian kalimat tak lengkap, kalimat minor, kalimat susun biasa, kalimat inversi atau susun balik, kalimat nominal. Kalimat nominal predikatnya berupa nomina, kata benda. Kalimat verbal, kalimat yang predikatnya berjenis verba atau kata kerja. Adjektival, sifat ya, adjektival. Kalimat numeral, isinya adalah berupa angka ya, numerik. Kalimat preposisional, jadi predikatnya berupa frasa preposisional. Kalimat tak transitif membutuhkan adanya objek maupun pelengkap. Kalimat eka transitif, kalimat ditransitif, kalimat aktif, kalimat pasif, dan kalimat inti, kalimat transformasi. Itu adalah jenis-jenis kalimat berdasarkan ciri-cirinya. Bisa ya membuat kalimat lain selain yang ada di contoh yang saya sampaikan? Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa ya? Suaranya putus-putus, Bu. Suaranya terputus-putus. Iya, Bu. Suara saya terputus-putus ya? Nah, ada pertanyaan? Masih bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Bisa ya? Masih, Bu. Ada pertanyaan? Tidak ya, jelas ya tentang jenis-jenis kalimat ini ya. Ya, Bu, belum ada. Baik, kalau belum ada, perkuliahan saya akhiri. Insya Allah bertemu kembali pertemuan yang akan datang ya. Perkuliahan saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.